Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah taala di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah kehadiran kita di masjid ini, langkah-langkah kita itu menjadi penebus dosa kita. Langkah-langkah kita mengangkat derajat kita. Bahkan berdiam kita di masjid ini menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam muqaddimah kitab Salasatul Usul itu penulis mengatakan yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, an ya'lam, untuk mengetahui, an arba'in khisalin, tentang 4 perkara. Jadi di dalam kitab Salasatul Usul niku disebutaken wajib atas setiap muslim untuk memahami tentang 4 perkara. Kenapa? Karena barang siapa yang memahami tentang 4 perkara ini dan mengamalkan dalam hidupnya, maka dia akan dipastikan menjadi golongan yang diselamatkan Allah, menjadi golongan yang dimuliakan Allah, dan diselamatkan dari kehinaan, baik itu dunia maupun akhirat. 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? 4 perkara tersebut, yang pertama adalah al-ilmu wal iman. Nomor setunggal apa? Ilmu dan iman. Dipelajari, dipahami, diamalkan. Yang kedua adalah al-amalus shalih,
amal yang soleh. Beramal yang soleh. Apa itu amal soleh? Kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Allah jamin, Pak. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'wah wan nasihah. Berdakwah dan saling menasehati. Berdakwah dan saling menasehati. Dipelajari, dipahami, diamalkan. Yang keempat, as-sabr, sabar. Nah, siapa yang jamin ini? Allah. Barang siapa yang memahami dan mengamalkan 4 perkara ini, dijamin oleh Allah selamat dari kebinasaan dunia maupun akhirat. Kenapa? 4 hal ini tertuang di dalam Al-Quran, di dalam salah satu surat yang sering kita baca. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Surat apa? Al-Asr. Apa kata Imam Asy-Syafi'i mengomentari ayat ini? Apa kata beliau? Laula anzalallahu, sekiranya Allah tidak menurunkan, sekiranya Allah tidak menurunkan suratun, satu surat pun dalam Al-Quran, illa hadhihi surah, kecuali hanya surat ini saja. Ini kata Imam Syafi'i. Seandainya Allah tidak nurunkan satu surat pun dalam Al-Quran kecuali surat ini saja, apa kata beliau? Lakafathum, sungguh itu sudah mencukupi buat kalian. Surat Al-Asr sering kita baca, bahkan insya Allah kita sudah hafal, selama tidak keliru dengan surat Wattini. Soalnya mirip engkau ilal ladzina amanu wa amilus, kelirunya falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ini menunjukkan apa? Kedalaman ayat ini dan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami ayat. Kenapa kok surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat, Ibu? Ngitung. Ayat berapa ya, Bu? Dah, nggak usah dipikir, timbangan pusing. Ayat pertama mengatakan wal asri, demi masa. Innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapapun orangnya, jadi apapun dia, dimanapun dia berada, dia rugi kecuali 4 hal. Jadi kalau jadi manusia tidak memiliki 4 hal ini rugi, kata Allah, binasa, celaka dia. Maka di dalam ayat ini menjelaskan tentang pembagian manusia. Ada 2 macam. Satu, golongan as-su'ada, orang-orang yang bahagia. Yang kedua, al-ashqiya, ada golongan orang-orang yang celaka. Bun, itu 4 hal kita wajib memahami dan mengamalkan. Yuk dipelajari. Nah, dalam bidang pertama, apa yang pertama tadi? Ilmu. Lah, ilmu tentang apa yang harus kita ketahui, yang wajib mutlak, Pak. Ilmu tentang thalatsatul usul, tentang 3 pondasi utama. Apa 3 pondasi utama ini? Yang pertama, ma'rifatullah. Kenapa? Mengenal tentang Allah. Kita sudah kenal belum?
Katanya jawab sudah, engkau ditakoni berikutnya. Mending diam, itu lebih selamat memang. Ya diam itu selamat. Iya. Dan itu bentuk keikhlasan panjenengan, tidak mau menunjukkan ilmunya. Masya Allah. Takut riak kalau jawab. Ya. Yang pertama ma'rifatullah. Inilah masalahnya. Kenapa kita gampang susah? Kenapa kita gampang menderita? Kenapa kita gampang cemas? Kenapa kita gampang goncang? Kenapa kita gampang putus asa? Kuncinya karena kita belum mengenal Allah. Nah, karena kita belum mengenal Allah. Ada masalah sedikit goncang, ada masalah sedikit panik, ada masalah sedikit bingung, ada masalah sedikit resah. Sakit sedikit bingung, musibah sedikit bingung. Itu karena kita belum mengenal Allah. Itu dijamin Pak, karena kita belum mengenal Allah. Tahu dengan kenal apa bedanya? Sama apa enggak? Hah? Nek jenengan ditanya, Bu, jenengan kenal Pak Rauf? Mboten jawab piye? Lah endel. Kenal. Lagi nang kenal ngaji tenggen masjid kula tiap ulang endele kula mangkane. Anda belum kenal saya. Kenapa? Anda tahu saya pemarah apa sabar? Bagaimana akhlak saya dengan mertua saya? Bagaimana perbuatan saya dengan tetangga saya? Jangan tahu apa tidak? Nah kok kenal? Tahu loh. Mending hati-hati nih jawab. Jadi orang mengenal itu tahu tentang sifat dan karakter aslinya. Dan itu bisa terjawab ketika orang sudah melakukan 3 hal. 1, pernah tinggal bersama. 1 kos-kosan sampai 2 tahun kenal sifat aslinya. Nek kumpulnya tentok turun kenal. Sebab waktu kumpul ini ki wong ndudu nabi itu. Gimana? Lo gimana? Iya. Kenal. Itu baru kumpul. Makanya suami istri itu kalau pacaran ku turun kenal. Kenapa? Karena kurang kumpul tadi 1. Nek wis kumpul jadi 1, Mbak. Ya, kumpul jadi 1 bulan, 2, itu sifat aslinya keluar. Sifat aslinya keluar. Makanya bertamu ini kan apa enak itu. Sing ditamoni ya penak, sing tamu ya penak. Iku nek 1 hari, bener. Hari pertama niku api-api wong kabeh. Sing tamu ya api, sing ditamoni ya petang dino mulai ngeluh. Yo percaya apa gak? Percaya apa gak? Hari pertama tamu datang wis tayo, apalagi tamu dari jauh, saudara dari jauh. Ngaten niku. Wis ayo dipangan, dientekno. Ngoten niki aku cek gak rugi masakno. Hari pertama. Dientekno temen karo tamune. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sama enggak kira-kira? Hasil ini mulai metu. Mulai metu, Pak. Makanya kalau hari pertama, hari kedua belum kelihatan. Makanya rumah tangga itu baru mengenal hakikat siapa istri saya, siapa suami saya. Sampai berapa lama kita baru mengenalnya? Bisa usah dijawab, bis pengalaman kabeh. Wis ngerti watake. Itu mengenal. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita dapat musibah, banyak pertanyaan, Ustaz, kenapa kok saya yang harus diuji? Kenapa harus saya? Padahal saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah bersedekah, tapi kenapa kok masih mendapat musibah? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal Allah dengan benar. Nah, begitu juga. Maka banyak hal, Pak, nanti. Ini yang pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, Pak, ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul.
mengenal Rasul. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Siapa saja istrinya? Bapak-bapak apal napa dereng? Sinten mawon bojone Kanjeng Nabi ini? Yakin gak hafal? Ya, ibu-ibu apal, apalagi ibu gak tertarik sama sekali ngapalkan istri banyak begini. Nah, siapa mantunya? Bagaimana marahnya Rasulullah? Bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Bagaimana puasanya Rasulullah? Bagaimana bacaan Quran Rasulullah? Bagaimana dermawan Rasulullah? Sudah kenal? Nah, lalu bagaimana kita mengatakan saya sudah kenal Rasulullah? Yang ketiga, ma'rifatul Islam, mengenal tentang agama kita, karakteristik agama kita itu kayak apa. Sehingga nanti dengan mengenal tentang Islam dengan baik, baru kita nanti saya bangga menjadi seorang muslim. Sampeyan berani ngomong gitu, Bu? Aku bangga dadi wong Islam. Nah, kira-kira sing dibanggakno napa nih? Lah bingung kan jawabnya sampean. Nggih mboten? Umumnya sampean aku bangga menjadi seorang muslim. Sing mbok banggakne apa? Ya wis pokoke bangga. Kan nggak beralasan. Kenapa Anda kok milih Islam wong banyak agama? Orang milih itu sesuatu yang seneng, yang dikagumi. Apa yang Anda kagumi dalam Islam ini? Itu berarti kita belum kenal, Pak. Sama dengan bakso nih, sampe lapo kok milih ning bakso sing kono? Anu Mas, rasane nek dicokot, melok nyokot ngono. Tadi cokot-cokotan. Ya kan ada keunikan. Kita pilih itu karena ada alasan. Betul apa enggak? Laris nambahan. Nah, sekarang kenapa kok kita milih Islam? Ada apa dengan Islam ini? Sampai dikongkon puasa, dikongkon sholat, engko posone gak tepak iku ya dadi neraka lho ngono. Sampai jawabe piro kiye-kiye engko nek ana pertanyaan ngono. Oh, apa dadi wong Islam iku soro, wis poso, posone gak bener neraka lho ngono piye? Wis kongkon luwe, wis gak mangan, sik salah maneh. Jawabe piye kira-kira ngono? Hah? Lha satu saat ana pertanyaan ngene mau kira-kira mboten? Ada. Di teman-teman kita sebelah sana itu seringkali gudoi teman-temannya begitu. Apa keutamaan agama sampean? Jawabnya piye terusan? Loh ini Pak yang harus kita, mosok kita Islam mulai cilik sampai seusia begini nggak mengenali agamanya sendiri, kan parah ini. Dan perlu kita ketahui 3 persoalan ini: ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Itu pertanyaan di alam kubur kita nanti. Sudah siap menjawab? Hah? Wis muga-muga ojo mati dhisik sadurunge ngaji. Lah nek kula sampeyan gak ngerti ditakoni tentang 3 hal niki, Pak. Terus jawabnya piye? Apa malaikat gak karing gepuki tok ngoten iki? Lagi mboten? Coba tunjukkan apa yang Anda kenal terhadap Allah Ta'ala ini. Apa yang Anda kenal terhadap Nabi Muhammad? Apa yang Anda kenal dengan Islam ini? Niki lek mboten saged iku pertanyaan di alam kubur kita nanti. Marabbuka wa manabiyuka wa madinuka, tutakokne nek mboten jawab piye? Sementara kita di sana nggak bisa nanya ke orang lain. We adek, iki aku takoni ngene ora iso. Lha nggih mboten? Iya nek ujian saya iso ngrepek takon Mbak Google. Ini perkara-perkara yang sangat besar dalam hidup dan perkara yang sangat serius yang harus kita pelajari. Nah, kita singkat kemauan. Dalam mengenal Allah, salah satu yang paling besar untuk diketahui adalah tentang ma'rifah al-asma wa sifat. Mengenal tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu perkara yang sangat besar, Ibu. Ini persoalan yang sangat amat penting untuk kita ketahui. Ketenangan panjenengan hati kita, batin kita, pikiran kita di dalam menghadapi polemik-polemik kehidupan. Itu sangat besar kebutuhan kita terhadap ma'rifatullah ini.
Ya, sehingga nanti ketika orang sudah memahami al-asma, nama-namanya, wasifat dan sifat-sifatnya, dan kita yakin dengan sifat itu akan menjadi sebab sakinatul qulub, ketenangan hati. Kekhawatiran itu pas pada tempatnya. Putus asa tidak pernah kita kenal dalam dunia makrifah ini. Pernah nggak jenengan kali kula terjadi putus asa? Pernah mboten mengalami putus asa? Apa yang Anda rasakan ketika Anda punya masalah ndonga oleh seminggu, ndongane durung ketok nek dikabulno, rasane piye? Terus ndonga apa mulai macet? Hah? Yang kita rasakan apa, Bu? Ketika kita berdoa kok nggak ada tanda-tanda dikabulkan, rasanya api piye? Doanya masih kuat atau sudah mulai lemah? Pernah berdoa betul? Ayo coba, apa yang kita rasakan kira-kira? Sering kita temukan dapat teman Ustaz, katanya kalau sepertiga malam itu Allah turun ke langit, itu tepatnya jam berapa? Ada pertanyaan begitu. Ini menunjukkan dia berdoa di waktu itu namun belum terkabulkan. Doa sudah dipilih, doa ijabah dari Al-Quran, syarat-syarat sudah dipenuhi tapi tidak terkabulkan. Yang kita rasakan apa? Masih kuat begini atau sudah mulai melemah? Itu putus asa. Jelas nih, keputusasaan seseorang terhadap setiap hal termasuk doa itu menunjukkan dia tidak mengenal Allah sama sekali. Dia belum mengenal Allah dengan benar. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita perintah untuk mengenal Allah Ta'ala. Di antaranya kita lihat surat contoh Al-Baqarah 267. Contoh Al-Baqarah 267. Surat 2 ayat 200 pinten wau 67. Kita buka di sana. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Minta tolong dibaca sekalian terjemahnya dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nggih, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Bahwa kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mengizinkan mata atau enggak benar. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha. Nah, masya Allah. Di akhir ayat ditutup dengan apa? Wa'lamu, ketahuilah. Wa'lamu, ketahuilah. Ya. Annallaha Ghaniyyun Hamid, bahwasanya Allah itu Ghaniyyun, maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Jenengan lihat dua sifat Allah ini. Yang pertama, Allah sifatnya apa? Maha kaya. Yang kedua, Allah sifatkan apa? Maha. Perhatikan, Pak. Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah diikuti dengan sifat terpujinya, sempurna di sana. Kalau manusia kaya, gandengannya apa?
Hah? Sombong. Tapi Allah tidak. Wallahu ghaniyun hamid. Maha kaya dan maha. Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah. Di ayat ini Allah perintahkan kita untuk infak, untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Dan kalau memberi, berilah yang baik. Berilah yang baik. Pemberian terbaik apabila kita mampu memberikan sesuatu yang kita senangi. Memberi itu baik, jauh lebih baik lagi kalau kita mampu memberikan apa yang kita senangi. Umumnya wong niku nek ngekekno sing halo ngekei kelambi sing dikekno sing ketok pisan. Kelihatan di sini ternyata kita benar-benar belum soleh bener. Makanya di ayat ini sampai digambarkan kalau dalam pertanian, entah itu buah-buahan atau sayur, kalau kamu memberi hasil pertanianmu yang dihasilkan oleh bumi yang kamu tanamkan, itu jangan kamu pilih-pilih sing elek-elek mbok kekne. Yang diperintahkan Allah, yang diberikan apa? Yang baik-baik. Yang kita berikan yang mana? Ayo gimana? Allah, termasuk pengalaman saya Pak. Pak, Ibu, ada donasi pengumpulan baju layak pakai. Bahasa lain baju bekas. Sing dikene apa? Bekas baju. Lho mana? Ayo pada saat ada donasi begitu, sing sampean kene sing dipilihno, betul memang dipilihno, tapi dipilihno sing apa? Sing gak disenengi. Sing wis gak tau digawe, sing wis suwe, sing wis mengkeret. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa, Bu? Takutnya kita kehilangan sesuatu yang kita berikan. Orang merasa takut yang diberikan itu hilang, itu menunjukkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita eman untuk kita berikan. Takut sesuatu yang kita miliki hilang dari kita. Dan kalimat ini, sifat ini Pak, sifat ini menunjukkan apa? Kita tidak yakin dengan salah satu sifat Allah. Gak yakin kita terhadap salah satu sifat Allah. Apa salah satu sifat Allah itu? Yang membuat kita tertahan untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang harus kita keluarkan. Sifat kejujuran Allah di dalam menepati janji. Itu kita gak yakin. Iya nek diganti karo Gusti Allah. Halo? Sakitipun paham ini. Ada seorang santri ditelepon sama ustadznya, Mas, nanti ada tamu, nanti datang sekitar jam sekian, Mas. Ya Ustadz siap. Engkau tamunya sekitar ada 20 orang. Gitu terus sampai duit insya Allah punya Ustadz. Engkau tukoni sego 20 bungkus Islami bungkus saya. Sing regone 20.000-an. Ya sampai duit. Nggih. Engkau tak ijoli. Kalau dia tahu yang nyuruh tadi itu orang yang dermawan dan dia menepati janji, dan kalau ngasih pasti lebih banyak dari yang dibelanjakan, kira-kira sang penunggu rumah tersebut kabotan boten ngetokno duit 250.000 dan nanti diganti oleh orang yang nyuruh tadi 2 kali lipat, eman boten? Kalau yang menunggu rumah tadi, yang akan terima tamu tadi, kenal betul orang yang nyuruh tadi, orang yang jujur, orang yang dermawan dan tidak dikenal menipu, eman tidak dia berkenan tidak mengeluarkan uang duit sekitar seperti itu, mengeluarkan uang 250.000 katakan. Keberatan apa tidak? Dalam? Kenapa?
dia dikenal, dia sudah kenal dengan baik. Dengan mudah insya Allah siap. Insya Allah siap. Karena setiap hari dia ngomong pasti benar yang disampaikan. Ini baru kita percaya kepada sifat orang yang sudah kita kenal. Baru kita kenal manusia yang sudah kita tahu tentang sifat jujurnya, maka kita tidak eman untuk mengeluarkannya. Nah, eman, dan dia keluarkan dengan penuh kenikmatan. Karena dia janjikan 2 kali lipat akan dibalikkan uang itu kepada dia. Maka setiap kali disuruh seneng dia. Setiap kali disuruh seneng dia. Bahkan kali disuruh malah ditawarkan, "Mboten tumbas nopo-nopo." Gimana? Karena yang dibayangkan apa? Yang dikeluarkan apa yang akan diterima yang dibayangkan. Dalam yang diterima, itulah kenikmatan orang infak. Makanya dia tidak bingung dengan yang dikeluarkan. Dia menanti apa yang akan digantikan oleh Allah. Iku nek sampean percaya karo janji ini Allah itu menepati janji. Nah, sekarang tinggal satu hal. Ketika Anda infak seperti hal menjelang ini, Idul Adha. Orang punya uang 7 juta. Wani ora dipotong 3 juta. Kari petang juta. Duit celengan 7 juta. Ini waktunya korban ini. Sudah punya kemampuan? Sudah punya? Persoalannya, berani nggak dia? Aku kan dolek-dolek dalil lagi orang. Udah itu pas-pas korban, nggak contoh mawon. Contoh saja ini. Berani nggak kita ambil 7 juta itu 3 juta? Untuk korban. Nah, deleng mulai ini. 7 juta cukup 3 juta. Kari. Pak, nanti diganti sama Allah. Sampean percaya enggak? Loh, percaya sih percaya, Ustaz. Tapi enggak percaya. Emang akibatnya. Kenapa? Karena kita meyakini 3 juta yang kita keluarkan itu hilang. Makanya kita nggak berani mengeluarkannya. Makanya kita tahan uang kita. Coba kalau nanti putrane jenengan telepon panjenengan, "Pak, jenengan korban." Mboten nat. Lah kok kate duit? Ya ono 7 juta. Lah sampean ono 3 juta. Lah kan 4 juta. Engko tak ganti 4 juta. Kira-kira sampean berangkat korban apa mboten? Ketok asli nih. Kenapa Anda berani mengeluarkan begitu mudah uang 3 juta tadi? Dalam? Karena ada yang menjanjikan untuk kuncinya Anda yakin kalau anak itu tidak mengingkari janji. Betul Pak? Seumpamanya jenengan tahu anak bikin bujuan, sampeyan ngetokno duit apa ora? Emoh, wis tak gantinya emoh. Tak ganti, aku ping pira mbok bojoku. Lho nggih mboten Mbak. Tapi kalau Anda tahu sifat anak Anda tidak begitu, Anda yakin anak Anda itu jujur, Anda berani mengeluarkan 3 juta? Berani? Kenapa? Anakku tidak akan pernah. Itu anak Pak. Sekarang Allah, Anda yakin Allah tidak akan menipu Anda? Mulai kapate percaya kula kali awal. Itu yang menjadikan Anda tidak beriman dengan benar kepada Allah. Dorong benar makanya iman ini. Makanya penuh keraguan. Anak ibunya, "Nduk, aku njaluk duit nduk." Nanti berapa Bu? Ya 1 juta. Mikir telang 1 juta dikasihkan ibu. Kenapa kita takut kehilangan? Karena kita merasa akan hilang. Bagi anak-anak yang yakin dengan janji Allah, nggak kurang tapi 1 juta gitu, cukup tak 1 juta. Nah ibu punya utang berapa? Utangku 3 juta. Nah sampai 1 juta iki nyicil, udah tak tutup 3 juta. Kenapa anak berani begitu? Karena dia yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, innallaha la yukhliful, Allah tidak akan mengingkari janjinya.
Tinggal satu, sampean percaya nggak dengan Allah? Makanya anak-anak yang beriman kepada Allah nggak eman membantu orang tuanya berapapun yang dibutuhkan oleh orang tua. Kenapa? Karena apa yang sudah dikeluarkan tidak akan hilang. Tolong dicatat nih. Dan Allah mengganti kita 4 juta 10. Bagi Allah itu apa? Nanti kita akan pelajari sifat kekayaan Allah itu kayak apa, sehingga nanti kita nggak takut menjadi miskin, nggak takut menjadikan fakir, nggak takut kehilangan harta. Karena Allah mengatakan, aku ganti, kata Allah. Allah yang mengatakan. Nah, hati berkecamuk, iya diganti. Ini menunjukkan apa? Yakin apa enggak? Enggak. Bukan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan janjinya. Berarti Allah punya sifat kadzab, dusta Allah ini. Karena kita nggak yakin Allah itu jujur. Nek yakin, maka mungkin kita tahan harta kita ini. Nggak mungkin eman-emanan tuh, nggak mungkin. Ada tetangga tidak mampu, kok kelihatan sengsara, datang dia cukupi, dia bantu, dia ringankan tetangga. Kenapa? Ini kewajiban dari Allah, dan itu kemuliaan dari Allah. Menjanjikan sampai di sini ketika orang mengenal Allah. Makanya Allah katakan, i'lamu, ketahuilah, anallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah. Makanya mengenal Asmaul Husna memiliki pengaruh nggak kepada karakter seseorang, Pak? Mempelajari tentang Asmaul Husna dengan penuh keyakinan, kira-kira Pak, ada pengaruh nggak kepada karakter? Ada pengaruh apa enggak? Sangat besar pengaruhnya, sangat besar. Ini makanya pentingnya kenapa dakwah Ahlussunnah mengedepankan tentang dakwah akidah. Di sini letaknya. Ini rahasianya. Membongkar korupsi, dibentuk PKPK, enggak solusi, bukan solusi. Misalnya pada menungsane, Pak, akidah ditanamkan. Apa itu? Wallahu a'lamu, ketahuilah, annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar dan maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak bisa ditutupi oleh apapun. Jenengan mau mencuri, jenengan mau berbohong, jenengan mau berdusta, jenengan kong kali kong, diketahui dengan jelas oleh Allah Ta'ala. Ngerti tentang Allah, mengetahui, berani menipu, berani dusta, berani bikin laporan palsu, berani. Kenapa? Orang bisa saya tipu, Pak. Atasan boleh saya kelabui dan gak ngerti karena saya kong kali kong, gak akan diketahui. Tapi bagaimana dengan Allah? Memahami tentang asma wa sifat, tentang Sami'un Alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui kira-kira sifat apa yang akan lahir. Sifat apa? Jujur. Sifat amanah akan terbentuk pada diri kita ini. Akan terbentuk pada diri kita. Gak akan bohong kita. Istri bisa kita bohongi, bisa. Itu apa? Aduh, mengenai bapak-bapak yang di kopiang ini bahaya. Di kesan sampai doli gak kepedok, doli no kopiang kepedok akhirnya. Ini bukan rahasia, Ustaz. Orang bisa kita kelabui, tidak ngerti itu loh. Tapi bagaimana dengan pengawasan Allah? Makanya kalau orang sudah memahami tentang al-asma al-husna wa sifatuhul ula, sifat-sifat Allah yang maha tinggi ini, itu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah karakter yang sangat menakjubkan nanti. Sangat menakjubkan hasilnya. Yang bakhil berubah menjadi dermawan, itu dengan sebab makrifatullah.
mengenal tentang Asmaul Husna. Apa yang saya berikan gak seberapa mas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak hilang. Kenapa? Allah akan ganti. Ringan sekali urusan. Gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit. Ya Allah, yang saya pernah ceritakan ke panjenengan, ada seorang ikhwan yang hidup bersahaja, hidup sederhana, pendapatannya pun tidak menentu, dan anaknya pun banyak, disekolahkan semua dan tidak pernah telat bayar SPP dia. Masya Allah. Dan yang paling unik apa? Di rumahnya itu ada sekitar 6 kotak infak yang tiap hari dia masuki, dan minimal dia jamin setiap hari lebih dari 50.000 per hari. Kalau di hari ini tidak, besok didobel sama dia. Sampai wani kira-kira nyimpen kotak 5. Dititipi situ ay balik-balik ditendang ngalor ngidul. Apa kita nggak mampu? Mampu. Apa nggak punya uang? Punya kita. Bukan nggak punya, tapi karena nggak yakin dengan janji Allah ini. Teman kita ini kan. Dan setiap tahun, masya Allah, dia punya uang 5 juta, korban dia sudah. Padahal sisa 2 juta, korban dia. Tak pernah telat 1 tahun itu. Tiap tahun dia. Bahkan ada tukang beca itu yang pernah tidur di masjid itu, masya Allah. Jadi dia kalau harus beca itu, Pak, habis beca itu, hasil beca itu dibagi 3 sama dia. Untuk belanja istri, keluarga, kemudian sodaqah setiap hari 500.000. Itu tahun 80-an. Terbongkarnya itu tahun 80. Dia tiap hari Pak, hasil beca itu 500.000. Ya, jadi kalau 500.000 apa? 500 rupiah tahun itu, duit itu saya anorgan ya, 500 rupiah tiap hari dia infak gitu. Dan hasil beca itu dipakai nabung untuk kurban. Jadi tukang beca ini tiap hari nyari nafkah istrinya, tiap hari infak, tiap hari nabung untuk kurban. Jadi setiap tahun dia bisa kurban. Tukang beca UMR itu. Hah? Ini kan cambuk buat kita. Kenapa dia berani begitu? Karena dia yakin Allah akan mengganti dia. Dan ternyata dengan tekad yang kuat, setiap hari bisa dimudahkan oleh Allah. Allah air rezeki ini, Pak. Sampai akhirnya pada saat itu karena kebongkar dengan ada seorang ustadz pembina haji umroh, ceritanya itu mampir ke masjid, ketemu bapak ini yang sedang leset-leset itu. Geletaan jam 9 malam. Ketemu, kenalan, jenengan yang marbot, boten Pak, belum becak. Oh, lah kok dereng langsung jam pinten di nunggu sak momotan, pun mantuk. Pinten Pak, asali biasanya sedino, boten mesti. Lah dereng momot belas tadi wow, nggih sampun untuk belanja istri sudah, sampun. Dengan polosnya dia cerita tanpa untuk memamerkan, karena ditanya gitu loh. Kula niki nek becak niku kula bagi dados 3, Pak. Dados untuk istri, nabung, becak. Napa niki? Untuk kurban nabung setiap hari. Setiap hari ngoten niku. Nggih, masyaallah. Kula mawon dereng saged ngoten. Ya, wong niku lak siji-siji kemampuane. Ngoten. Akhirnya karena Ustadz ini sangat tertarik dengan kisah ini dan merasa dicambuk oleh Allah dipertemukan orang seperti ini. Dan ini mau pun asal sang motan, ya sampun, damel nabung, sampun, buat infak sudah 500, sudah selesaikan untuk istri juga sudah, tinggal 1 momotan tuh, nabung, sang momotan mantuk, pun nek ngoten sampean momot kula, jare ngoten, tengkuang diwe sampean momot sampean pancal mau, akhir diterno Pak, lah becak kan ya seneng aja, wong itu sing diten, gak ngerti sama sekali, muter-muter sampai balik nang masjid pagi. Loh kok temriki? Kan yang penting sampai momot. Akhirnya dibayar sudah kan, nangis Ustaz ini pulang itu. Aku sing rezekiku luweh timbang akeh, aku gak sampai koyo ngono kuwi. Berarti tekan apa nih Pak niki? Tekan apa nih coba?
keyakinan Pak, ya Allah. Akhirnya satu saat Ustaz ini membimbing haji Pak, eling kali tiang niki ngeten. Ya Allah, aku lagi kenalan tuh kan becak. Akhirnya didatangi ke rumahnya. Loh, kan ingat wajah ini. Nggih ta? Loh Pak, jenengan padhe teng pundi? Aku ternorak melok aku saiki. Diteraken teng pundi? Wis ta melok aku. Sampeyan nggo KTP, nggo KK. Apa Pak? Didaftarkan haji sama dia. Ya Allah, makanya sampeyan kepingin haji gratis, becak. Tapi niatnya sing bener, salah niat tuas lesok sampean. Ya Allah, Allah kalau ganti, ayo kepingin becak kan biasanya. Apa dia pernah membayangkan haji? Orang ini membayangkan haji? Waktu infak itu kepingin haji? Enggak, dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia ingin keringatnya itu bernilai mahal di mata Allah itu. Ya apa carane tenaga pusing tak kuras becak iki, iku betul-betul dihargai mahal oleh Allah. Hanya itu yang diinginkan. Subhanallah. Ini keyakinan yang luar biasa. Bagaimana kita yang ekonomi kita lebih mapan, penghasilan kita lebih banyak dari orang seperti ini. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini baru secara global bahwa mempelajari al-asmaul husna itu memiliki pengaruh kepada karakter. Makanya kenapa dakwah sunnah mengedepankan tentang dakwah tentang akidah, karena akidah itu ketika kita sudah mempelajari tentang al-asmaul husna ini, itu akan merubah karakter kita nanti insyaallah, akan membentuk sebuah karakter yang menakjubkan, sebuah karakter yang indah, sebuah akhlak yang terpuji, sebuah sifat-sifat yang mulia. Itu akan menjadi diri kita, menjadi milik kita, dan menjadi sifat dasar kita. Apabila sifat kita baik, barulah dikatakan dia orang yang baik. Ketika karakter kita mulia, orang baru mengatakan dialah orang mulia. Coba ketika ibu menyebutkan mantuku itu orang baik, yang ada maksud baik ini apanya? Fisiknya atau sifat? Dalam ketika bapak bilang tonggoku mas sing sebelah orangnya sangat baik, yang anda maksud baik apanya? Fisiknya atau sifat? Sifat Pak. Maka milikilah sifat-sifat yang baik, supaya kita di mata Allah kita dikatakan orang yang baik, di mata manusia kita pun disebut sebagai orang yang baik. Dan itu adalah kemuliaan dunia dan akhirat kita. Nah, oleh karena itu ini baru muqaddimah. Nanti kita akan bahas per bab. Artinya per bab niku napa? Per sifat. Contoh, alim, ghani, Allah maha kaya. Kekayaan Allah itu kaya apa? Dan apa endingnya kepada kita? Endingnya kepada kita. Sampai ketika saya bahas ini Pak, Masya Allah, ada ibu datang. Itu sudah bertahun-tahun baru datang. Masya Allah Ustaz, saya ketika jenengan bahas tentang Asmaul Husna itu, yang dulunya kemarin takut punya anak lagi, saya pulang minta anak kepada suami saya. Masya Allah, karena yakin Allah maha kaya, gak takut punya anak banyak sekarang dia. Nah, sing kenaan sing lanang ditawari, pokoknya aku gak takut punya anak banyak. Masya Allah. Kenapa? Setelah itu dia jalani, subhanallah, di luar dugaan Pak. Karena Allah sudah menjadikan tiap-tiap makhluk yang bernyawa itu sudah disiapkan oleh Allah Pak, rizkinya. Dan Allah itu benar dengan janjinya. Bukan kita yang jamin rezeki anak kita, bukan Pak, bukan. Nah Bapak, ini yang bisa kami sampaikan. Dari ini masih muqaddimah tentang al-asmaul husna.
insyaallah nanti akan kita siapkan materi secara spesifik ya, per sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan melalui Asmaul Husna kita akan memperbaiki karakter kita. Melalui Asmaul Husna kita membangun rumah tangga kita yang lebih baik, kita bangun hidup bermasyarakat yang lebih baik melalui pelajaran Al-Asmaul Husna. Bagaimana rahasia agung yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Demikian kajian kita malam ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nanti langsung pamit lagi. Ada kajian wonten ini MCG habis sisa, jadi kita janjian di sana. Jadi saya tidak bisa salat di sini. Mudah-mudahan nopo ingkang saged kula aturaken dados ilmu ingkang manfaat. Dan barangkali ada kata-kata yang mungkin tidak baik, yang mungkin kurang sopan bagi para sesepuh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.